begitu besar, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang mau menyembah Engkau dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersorak-sorak kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Untuk kami boleh sujud menyembah Engkau, untuk kami boleh meninggikan Engkau, memuji Engkau dengan bersukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati ibadah
pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan kuduskan kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memberikan kepadamu yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan urapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati jamahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini. Engkau sudah memenuhi kami semua ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau, yang ingin mengganggu jalannya ibadah saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari tempat ini ya Tuhan. Biarlah hanya Roh-Mu sendiri yang akan berkuasa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya saat kita memuji Tuhan, di situ mujizat ada. Di situ ada kemenangan, di situ ada kesembuhan, sebab ada kuasa dalam pujian. Sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan Allah kita berkata, pujian umatnya, Tuhan Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. 1, 2, semuanya yang di atas juga. Pujikan sama-sama ya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, serahkan pada Tuhan.
Dengannya kita akan terbang tinggi melampaui segalanya. Amin. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu teranglah di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu teranglah di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mau melihat cinta kasih Tuhan pada kita, lihat cerita proses hidup kita. Lihat bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Ia menyelamatkan kita,
menjawab setiap doa kita dengan caranya yang tak terduga. Itulah kasih Tuhan yang tak terbatas. Biarlah melalui pujian ini kita boleh mengagumi kembali kasih Tuhan pada kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau kami mempercayakan hidup kami, sebab Engkau Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, yang yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Katakan haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Setiap dari kami mempersiapkan hati ini sebagai tanah yang baik, sehingga setiap benih yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa membangun kehidupan kami. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, bersatu hati kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, ayo serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat beribadah buat yang melihat melalui YouTube. Saudara kalau belum subscribe, tolong subscribe GKJ Family, atau yang melihat melalui televisi First Media. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya hari ini
berjudul tentang stres. Katakan bersama-sama, stres. 2, 3. Ya, sekali lagi lihat kiri kanan saudara supaya saudara lebih mengenal dan tanya, kamu lagi stres atau enggak? Tanyain ya, kamu lagi stres atau tidak? Stres ini hal yang dialami dari mulai anak kecil sampai mau mati. Anak kecil kalau dia haus, dia stres. Diwujudkan dengan apa saudara? Nangis, begitu ya. Nah kalau dia misalnya buang air kecil, kencing, tidak ada yang tahu, dia akan menangis. Sampai sudah mau mati juga stres ini bagian hidup kita. Kita pelajari lebih dalam. Tetapi sebagai ayat pembuka, mari kita baca bersama-sama dari Mazmur 42 ayat yang ke-12. Kita baca bersama, yang di rumah juga saya ajak ikut membaca. 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Waktu Daud menulis kata-kata ini, dia memang lagi dalam masalah besar karena dia dikejar-kejar oleh ayah mertuanya untuk dibunuh. Padahal dia tidak ada salah. Saul itu terintimidasi dengan nyanyian orang-orang di luar sana yang mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud puluhan ribu beraksa-laksa ya. Dan itu yang memulai Saul tidak senang dengan Daud, di samping memang dia membuka celah di hatinya untuk iblis masuk. Makanya Daud menulis, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Tertekan ini artinya stres saudara ya. Mengapa engkau gelisah? Gelisah karena apa? Karena stres. Stres dari KBBI itu definisinya gangguan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor ekstern dan intern. Jadi stres itu adalah gangguan mental dan emosional. Kalau gangguan mental ini nanti kita akan sampai di sana, melebihi ambang batasnya orang itu bisa konslet. Ya, bisa konslet. Akhirnya dia harus direhabilitasi atau masuk ke RSJ. Dan penyebabnya adalah faktor ekstern, luar maupun intern. Supaya saudara tahu, stres itu ada 2 macam. Yang pertama adalah stres yang baik. Ada Pak stres yang baik? Ada. Nanti kita lihat definisinya lebih jelas. Stres yang baik ini positif disebut eustress. Ya. Apa itu? Yang menantang. Stres yang menantang tetapi membahagiakan di akhir. Nanti saya berikan contoh. Tetapi yang seringkali dialami oleh saudara adalah stres negatif. Dan stres ini sebetulnya ingin dihindari oleh orang. Gambar ini nanti saudara bisa lihat lebih jelasnya di rekaman YouTube ya. Jadi saudara sekarang terbuka pengetahuannya. Stres yang positif adalah eustress. Stres yang negatif itu adalah apa saudara? Distress. Katakan bersama, eustress dan distress. 2, 3. Ya. Jadi kalau saudara lihat temanmu pusing, stres ya, jangan bilang dia stres. Kamu distres ya. Itu perkataan yang benar. Nah, coba kita lihat, tolong dimatikan dulu lampunya supaya lebih jelas.
perbedaan tanda eustress dan distress. Saya tidak bisa bikin gambar ini memanjang ya, aslinya memanjang karena ini dalam bentuk web file, dia tidak bisa di copy paste, harus di save. Ini eustress, distress. Durasi eustress ini jangka pendek, distress jangka panjang. Apa yang dirasakan? Kalau eustress bisa dikelola dengan baik. Kalau distress ini memberatkan. Kesulitannya, frustrasi, khawatir, tetapi juga disertai antusiasme dan kebahagiaan. Kalau distress, kecemasan, panik, lalu putus asa. Waktu terjadinya, eustress ini terjadi saat seseorang merasa sedang percaya diri, ya. Kalau percaya diri malah itu enggak terlalu bagus, jangan terlalu percaya, terlalu pede. Sedangkan distress terjadi saat PD-nya lagi rendah. Kondisi fisik. Kalau eustress tidak memiliki dampak fisik, justru meningkatkan kesehatan. Kalau distress dampak buruk pada kondisi kesehatan fisik. Tolong nyalakan lampunya ya. Saya lihat nih kesulitan, frustrasi, khawatir, tetapi juga disertai antusiasme dan kebahagiaan. Waktu anak saya mengalami masalah dalam tesisnya, jadi begini saudara ya, ujian proposal, seminar hasil, ujian tesis. Kalau sudah selesai ujian proposal, itu harus ada revisi dari dosen-dosen penguji. Revisi ini masukan waktu dia ujian seminar hasil, itu harus direvisi. Kalau sudah terrevisi semua, baru boleh maju ujian seminar hasil. Demikian juga kalau sudah ujian seminar hasil, ada kan masukan dari dosen 5 dosen penguji, sesudah direvisi, baru bisa ujian tesis. Nah, masalahnya sesudah direvisi itu harus meminta tanda tangan. Tanda tangan persetujuan dari dosen penguji dan dia melihat revisinya dia seperti apa saja, oh sudah dikerjakan. Kemudian masalah yang kedua, dosen pengujinya ada 5. 2 orang itu ada di gedung Fakultas Kedokteran. 2 orang itu ada di gedung PSKM, Kesehatan Masyarakat. Gavin tahu tempat-tempatnya itu ya. Dan 1 orang ada di gedung Pasca Sarjana. Ini 3 gedung yang berbeda. Pas mau nemu yang di sini, misalnya di gedung Fakultas Kedokteran, sudah janjian jam 10, belum tentu dia ada. Bisa kita nungguin, anak saya ini bisa pernah nungguin dari jam 10 sampai jam 2, hanya untuk minta tanda tangan. Ya, apakah itu membuat stres? Iya, tetapi sebetulnya frustrasi, ya, khawatir ketemu enggak, frustrasi kan enggak datang-datang, tetapi juga disertai apa? Antusias. Betul enggak? Kalau bisa dapat tanda tangannya, wah, antusias, cepat maju ujian seminar hasil, cepat maju ujian tesis. Begitu, itu maksudnya supaya saudara mengerti distress dan eustress. Matikan lampunya lagi. Merasa lebih berenergi dan bersemangat. Kalau distress, merasa lelah dan butuh istirahat. Kalau eustress ini meningkatkan mood. Ya, kalau ini memperburuk mut-mutan jadinya ya, dan menambah pikiran negatif. Eustress meningkatkan kesejahteraan. Kalau ini memiliki konsekuensi kesehatan mental seperti, nah, nih hati-hati kalau depresi ini. Kalau ini membentuk kepercayaan diri, ini menyebabkan kecemasan. Eustress ini malah produktif. Kalau ini merasa kelelahan, ya. Efek negatif daripada stres. S ini ya, kan saya sudah tulis di sini tadi supaya tidak kepanjangan, stres S. Jadi kalau saya lihat S ini bukan Sylvia tapi stres begitu ya. Efek negatif yang pertama untuk fisik.
Kalau saudara suka stres, dah fisik saudara ini tubuhnya itu lemah, sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Mungkin bukan karena virus, tetapi karena stres, distres, naikkan lagi. Insomnia, susah tidur. Ya. Satu kali ada orang yang datang ke dokter. Dok, akhir-akhir ini saya makin susah tidur. Ya, makin lama makin susah tidur. Masa saya tidur jam 3, jam 4 pagi baru tidur. Nanti tidak lama ayam berkokok. Berisik, bunyi burung, bunyi ayam, bunyi yang di rumah, klontang-klonteng ya. Lalu dokternya bilang, dokternya ini baik, tidak langsung dikasih obat. Kita pakai cara alami. Gimana itu dok? Coba sebelum tidur, kalau kamu sudah saatnya matikan lampu, semua sudah tenang, kamu hitung 1 sampai 10. Pelan-pelan saja. Praktekkan. Oke? Oke. Minggu depan dia balik lagi ke dokternya. Kenapa? Gagal dok, kasih obat saja. Loh, pasien saya ini 80%, 90% berhasil. Kenapa kamu tidak berhasil? Ngomong-ngomong diselidiki. Begini loh dok, saya ini ngitung sudah 1, 2, 3, 4, 5, makin lama memang makin ngantuk. Waktu 6, ini ngantuk banget. 7, sudah mau berangkat pesawatnya, mau ke alam lain kan gitu. Tetapi aneh dok, setiap kali saya mencoba begitu 8, saya langsung sadar lagi. Loh kok aneh, 9 gimana? Tidak bisa tidur sudah 9. Apalagi 10 melek dia. Bingung dokternya, mikir. Akhirnya dokternya tanya, sebetulnya profesimu apa pekerjaanmu? Apa pekerjaan saudara? Petinju. Kalau saudara tidak mengerti, putar nanti rekamannya dan hubungkan. Kenapa petinju sampai 8 dia cepat sadar? Ya, jadi 1 sampai 5 ngantuk, 6 ngantuk, 7 ngantuk banget. Nah, banyak yang 90% di tempat ini adalah petinju. Nanti saudara putar YouTube-nya, lihat kenapa saya memberikan contoh seperti ini. Ada yang ketawa sedikit sekali, yang lain tidak mengerti. Ya sudah, memang rodok repot ya. Kalau mental, efek negatif untuk mental nih sensi, tapi ini super sensi. Ditoel saya, ya, kayak kesetrum begitu. Coba saudara gidikan sebelah saudara, ya. Kalau dia tidak bergeming, jangan-jangan dia meninggal saudara. Kurang sabar, dikit-dikit marah. Marahnya tingkat dewa. Ya, ada yang ketawa di sana. Kelihatan ada yang di rumahnya begitu, rumah tangganya. Dikit-dikit marah. Itu dia stres. Kemudian gelisah. Satu kali ibu ya, bapaknya kerja malam, jaga malam. Tiba-tiba malam-malam ada yang ketok-ketok pintu rumahnya, jam 10 begitu. Ketok-ketok, ibunya ada keringetan, ketakutan. Apa ini? Ya, ketakutan. Terus dia panggil anaknya, dipanggil nama anaknya, misalnya, Grace. Grace-nya enggak jawab ya. Ada 2 Grace padahal di sini. Siapa itu? Bahaya ini. Ma, tolong bukain pintu. Aku mesen Gojek, lapar. Orang mama anaknya itu kelaparan malam-malam pesan Gojek, GrabFood. Mamanya sudah gelisah, sudah mikir yang tidak-tidak. Iya. Dan efeknya juga ke rohani. Apa ini? Kalau orang sudah mulai malas saat teduh, malas baca Alkitab, hari pertama, hari kedua tambah malas, hari kelima dia sudah tidak akan membaca Alkitab lagi. Tepuk kiri kananmu yang keras, katakan, rajin baca Alkitab. Ya, rajin baca. Jadi sebelahnya yang tidak baca Alkitab tuh kaget. Kalau saudara tidak melakukan itu padahal sebelah saudara itu Tuhan tahu dia tidak baca Alkitab, saudara berdosa.
Sebetulnya saudara menegur dia dengan baik, tapi saudara ragu-ragu. Rajin loh. Ayo, tepuk lagi yang yakin. Rajin loh. Nah, ya. Kalau sebelah saudara kurus jangan terlalu keras, tampaknya jatuh nanti dia. Dan juga malas ke gereja. Kemarin firman Tuhan saya mengatakan, ya, kalau kita paradigma selalu berpikir ini rumah Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, kebun di firman Tuhan ada contohnya kan? Kebun anggurnya Tuhan. Saya ini pelayan dan akan dapat upah. Upahnya itu nanti kemuliaan kekal. Haleluya. Saudara akan bersemangat terus dan juga dalam pelayanan. Ingat ya, saudara ini imam. Imam itu pelayan, ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau sedang tidak bertugas, seperti misalnya Andri David, dia hari ini menjadi imam yang pasif karena dia tidak ada pelayanan musik, WL tidak ada. Tetapi tetap dia bertugas melayani Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Untuk siapa? Untuk yang main musik, untuk yang WL supaya enggak kecepatan masuknya dan lain sebagainya, kan begitu. Penyebab stres. Penyebab yang pertama itu bermasalah dengan Tuhan. Hati-hati. Saudara enggak sadar, saudara seringkali bermasalah dengan Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa saudara, entah saudara dalam masalah ekonomi. Kapan hari salah satu anggota kita mau jual mobilnya. Saya lihat di iklan OLX, loh ini kan mobilnya Pak ini, mau dijual. Minggu depan masih dia pakai, minggu depannya lagi masih ada. Itu mungkin orang tersebut bisa, kalau jual mobil kan mau ada perlu. Kenapa mobil saya tidak laku-laku? Ya, akhirnya satu kali laku. Tuhan tidak menjawab doa saudara dalam menyelesaikan masalah kesehatan saudara, masalah perekonomian saudara, masalah rumah tangga saudara, dan masalah-masalah yang lain. Membuat saudara ini loh, males baca Alkitab. Males ke gereja. Toh Tuhan, saya sudah berdoa, ternyata Tuhan tidak tolong, malah hasilnya ya ada. Saya menyitir saja kesaksian dari seorang yang ada di tempat ini. Dia sudah berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, ya, dia jalani, tetapi kenyataannya tidak seperti yang dia doakan berhari-hari setiap hari. Malah kelihatannya makin parah. Tetapi ingat, dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Nanti hasilnya di ujung terowongan itu cahaya yang terang. Jangan terburu-buru bermasalah, ngambul sama Tuhan. Padahal saudara lihat itu, tanpa Tuhan saudara enggak sadar. Saudara yang biasa doa malam, biasa kersel, biasa ke gereja, lalu ngambul sama Tuhan, tidak datang gereja, tidak datang doa, tidak datang kersel. Saudara pikir itu enggak apa-apa ya? Silakan teruskan. Saya malah kasih jalan. Saya tidak menasihati saudara, ayo cepat balik kembali kepada Tuhan. Bosan. Teruskan. Nanti saudara akan mengerti. Sebetulnya tanpa Tuhan, jiwamu, rohmu ini merana. Itu sama seperti orang yang lapar tidak dikasih makan. Seperti begitu rasanya. Tetapi ini hubungan dengan jiwa dan roh. Maka saya bilang, kalau mau ngambul sama Tuhan, teruskan aja ngambul. Nanti kita lihat sampai seberapa kamu bertahan. Untuk orang-orang yang sudah dengarkan khotbah saya setiap minggu, saudara ini mesti punya kekuatan iman yang makin lama makin kuat. Yang setuju katakan haleluya. Yang kedua, bermasalah dengan orang lain. Sama kiri bermasalah, sama kanan bermasalah ya. Repot saudara. Satu kali Mother Teresa, Suster Teresa yang terkenal itu ditanya sama wartawan, bagaimana cara mewujudkan perdamaian dunia? Karena Mother Teresa ini pernah dapat
Nobel untuk perdamaian. Dia jawab. Jawaban ini mengagetkan orang, makanya ditulis. Pulang ke rumahmu, rukun-rukun di rumah. Itu kamu mewujudkan perdamaian dunia. Jadi perdamaian dunia ini bukan diwujudkan dengan cara negara ini dan negara jangan berselisih, partai ini dan partai ini jangan berselisih, bukan. Pulang ke rumah, rukun-rukun. Karena kalau di rumah kacau balau, dunia ini bisa gempa bumi, saudara. Ya, oke, kasih tahu sekarang kiri kanan nasihat yang kedua. Pulang ke rumah habis ini, ada habis ininya. Jangan pulang ke rumah langsung pulang ya. Pulang ke rumah habis ini rukun-rukun. Ya, pulang ke rumah ya Pak Denny ya, rukun-rukun. Sama Bu Susan, sama anak, sama mantu, sama peliharaan, Momo ya, sama tetangga juga perlu rukun-rukun saudara ya. Haleluya. Ya, kan saya sudah pernah cerita orang di Korea, di Jerman Timur melempari sampah, kotoran ke perbatasan Jerman Barat waktu itu. Iya. Kemudian yang belum. Ada pepatah mengatakan 1,000 friends are too few, one enemy is one too many. Kira-kira artinya satu musuh itu tidak bisa buat saudara makan tidur dengan enak. 1.000 teman itu terlalu sedikit. Satu musuh itu terlalu banyak. Satu musuh itu bisa membuat saudara tidak bisa makan tidur dengan enak. Kalau makan tidak bisa tidur, kalau tidur tidak bisa makan. Tidak mengerti, putar lagi nanti rekamannya ya, karena ini khotbah saya ini tidak boleh orang lamun dan pentiumnya harus ditambah. Kalau 486 akan begini terus. Memang repot. Yang ketiga, bermasalah dengan diri sendiri. Ini bagian yang paling banyak dialami ya. Masalahnya itu sebetulnya sama dirinya sendiri. Ada kisah saudara. Ini perhatikan suami istri dengerin yang baik. Sekitar jam 2 tuh suaminya terbangun. Kenapa? Ada bunyi. Terus ada nyala. Apa itu? Handphone. Handphone istrinya nyala jam 2 malam. Pelan-pelan diambil, dia lihat. Ya. Beautiful. Saya mau tanya dulu di sebelah sini. Ya. Ada enggak suami istri di sini? Bu Titin. Lihat Pak Tri, lihat satu kali handphone istrimu jam 2 malam. Ada tulisan beautiful, gimana rasanya? Patri dia tanya, beautiful itu apa? Susah saya ya, agak repot. Yang agresif saja Neni. Obet malam-malam jam 2, tit, handphonenya Neni ada tulisan beautiful, gimana? Kaget, marah, itu memang dia reaktif ya. Kalau Pak Martin gimana Pak Martin? Pak Martin, saya tanya Pak Martin, dia noleh dulu saudara. Itu membuat saya down mental sebagai pria yang khotbah, saya ini pria down mental gitu. Gimana Pak Martin? Masa marah? Berani? Lain di mulut, lain di hati. Marah suaminya, ya, bangun istrinya. Istrinya kaget. Ini apa-apaan kamu? Malam-malam kok jam 2 ada tulisan beautiful. Istrinya kaget kan? Ya, reaksi pertama apa yang dilakukan istrinya? Dia nyalakan lampu, betul kan? Dia nyalakan lampu. Dilihat sama istrinya pelan-pelan. Wah, itu hati-hati loh Pak Martin. Bu Rosin balik marah, istrinya balik marah. Kamu nih yang ngawur, orang yang anak tidur, kamu bangun nih, baca yang baik. Apa tulisannya? Dilihat-lihat tulisannya apa saudara? Baterai full.
Ya nggak salah. Orang suaminya ini matanya sudah pakai plus. Malam-malam gelap, kabur-kabur KTM, beautiful. Begitu jelas apa saudara? Nggak keluar nggak di kuis, tenang aja. Soalnya enggak mungkin sering seperti itu, nanti kan enggak enak ya. Lagi di kantor, saya lagi sendiri bikin kopi atau bikin teh, lihat di sana teman-teman saudara 3 atau 4 orang. Lagi ngumpul sambil lihat-lihat saudara ngomong ya. Sambil, apa reaksi saudara? Aku diomongin opo itu? Ya, dia sedang bicarakan apa dengan saya? Siapa kamu memang bicarakan saya? Loh saudara, ingat baik-baik, saudara ini bukan pusat alam semesta. Ya, belum tentu mereka bicarain kamu, belum tentu. Bisa saja mereka sambil mikir itu sambil ngeliat saudara, sambil ngomong-ngomong sambil ngeliat saudara yang kelinting. Jadi jangan saudara terlalu sensi. Itu masalahnya dengan diri saudara sendiri. Kasih tahu kiri kanan saudara. Yang ketiga, kasih tahu yang baik. Kamu bukan pusat alam semesta. Jalan gak disapa, tersinggung. Jalan disapa, ngamuk sebab lagi ngelamun. Lagi ngelamun dipanggil, hilang lamunannya. Gimana maunya ya? Repot. Masalah lain, penyebab stres yang keempat. Pekerjaan, deadline, ya dan lain sebagainya. Tetangga. Kita dulu punya anggota, saudara. Tetangganya itu agak gila. Ya, saya besuk ke sana, bisa loh saudara ya, diam-diam tetangganya itu keluar bawa parang. Oh, agak panjang, marah-marah. Gak jelas alasannya apa, Ada lagi marah-marah, pokoknya marah-marah terus. Lalu teriak-teriak di depan rumahnya. Ya, saya ngomong, tanya sama anggota saya, Bapak Ibu enggak ada buat masalah, enggak ada ribut atau apa? Enggak Pak, kami lagi diam-diam, tiba-tiba dia teriak-teriak, wah kamu yang di dalam sana apa dan sebagainya. Ya. Ada juga anggota kita marah sama depan rumahnya. Kenapa? Anjing depan rumahnya tuh suka berak di rumah anggota kita, depan rumah kita. Jadi rumah anggota kita, depan itu kan ada rumah orang lain. Nah anjingnya sana itu sering berak di depan rumahnya anggota kita. Ya, marah-marah anggota kita. Dijawab sama yang rumah seberang itu, kasih tahu anjingnya, dilarang berak di sini, kasih pelang B dicoret. Nggak ngerti B dicoret, putar lagi rekamannya. Lingkungan, ini kok berisik terus dan sebagainya. Ya, saya tidak memelihara ayam seperti Niko, saya tidak memelihara burung seperti Ali burung kita. Pak, jangan tidur Pak. Dia nunduk-nunduk, takutnya dia jatuh karena di ujung kan ya. Tetapi saya tiap pagi dengar kicauan burung, makin lama makin ramai, saya udah tahu, oh itu udah 6:30. Tetapi sekali lagi ayamnya itu dendam saya saudara. Ya, jam 12, 11:30 berkokok dia. Malam-malam 11:30, jam 12 berkokok, oh ya lagi satu. Habis ketawa-ketawa tak kasih cerita horor sekarang. Tanya anak saya itu Andrew ada di atas. Setiap dekat jam 12 malam, yang di belakang rumah saya melihara anjing, burung, ayam, dia pelihara anjing, ada 2. Setiap dekat jam 12 malam, tiba-tiba kedua anjing itu melolong. Saya intip, dia melolongnya matanya itu ke arah sebelah rumah saya. Yang saya pernah cerita ada setannya itu, dan itu tidak ada penghuninya loh sampai sekarang. Sebelah rumah saya. Saudara bantu doa dan bantu uang dong supaya sebelah itu saya beli saudara.
Kalau bantu doa tok bojai percuma. Saya lihat matanya dia ke sebelah itu, keduanya kayak ketakutan begitu. Kalau anjing ketakutan misalnya ya kita kan suka ibadah di rumah Mama Liana. Setiap kali Pak Fendi datang anjing ngelolong Yuki itu. Betul Bu Neni? Nah. Ruben mana Ruben? Ruben kan? Ya betul kan? Kamu kan Jumatnya, betul kan? Lihat Pak Fendi Yukinya, takut ini penyembelih ini. Saya bilang sama anak saya, dua anjing itu ngelihat roh kegelapan di sebelah. Apa maksud saya cerita ini? Supaya nggak ada satu orang pun jemaat kita yang lagi kesusahan lalu kepingin tidur di rumah saya. Nanti ketakutan sudah nggak bisa tidur. Ya, deket itu sekitar setengah satu menit terus dia diem tidur lagi. Jam-jam setiap malam, jamnya hampir sama. Saya bilang sama Andrew, itu dia ngeliat setan lagi keluar. Makanya kalau sudah jam 12 jangan belum tidur. Colek kiri kananmu nasihat yang keempat. Jangan tidur terlalu malam. Nanti kalau lebih dari jam 12 anjing di sekeliling saudara akan melolong-lolong. Kenapa? Melihat saudara. Masalah keuangan. Cepat keluar, sulit masuk. Ya, masuknya seret, keluarnya gampang. Dan lain sebagainya. Inilah penyebab-penyebab stres. Matikan tolong. Holmes and Rahe. Ya. Dua orang ini Holmes and Rahe membuat skala stres. Death of spouse, kematian pasangan, skornya 100. Perceraian, ya, marital separation, prison sentence, death of immediate family member, ya, masuk penjara, ada keluarga yang meninggal, sakit, personal injury or illness, sakit. Mau kawin, getting married, 50 loh stresnya. Ya. Terus dipecat. Rekonsiliasi pernikahan, mau rekonsiliasi, mau cerai nggak jadi. Ini tingkat stresnya 45. Retirement, mau pensiun dan lain sebagainya. Hamil nih 40 juga. Ya, maaf ini sexual difficulties. Kemampuan seksualnya menurun. 39 dan lain sebagainya. Ya, dan saudara bisa baca pause di YouTube 11. Kalau seseorang ini skornya ini lebih dari 300, ambil aja misalnya apa, saya lagi hamil 40, hamil dipecat 47, 87, ya, karena trouble with boss, bermasalah dengan bos 23, 87 tambah 23, 109. Terus jadi ini ada perubahan dalam church activities 19, tambahkan terus. Ya. Kalau ini lebih dari 300, terima kasih. Distress tuh kayak saudara narik karet. Ada yang mbak karet enggak di sini? Karet gelang. Ada? Ya. Nah, lihat ya, demi saudara saya berkorban, kolektornya ditambah, bukan untuk saya kolektornya. Ini distress, ya, distress. Tapi kalau ini ditarik terus lebih dari 300, saya tidak bisa mutusin saudara ya. Kalau ini putus, konslet otak saudara. Kalau lebih dari 300, konslet otak saudara. Dari mana jumlah? Ini loh, ini kan orang ilmuwan ini, Holmes and Rahe. Makanya jangan sampai lebih dari 300. Kalau lebih dari 300,
orang-orang yang dibawa ke rumah sakit jiwa itu bukan karena dia gila bagaimana. Banyak orang yang sebelumnya normal-normal saja. Akhirnya ke sana. Kalau di Korea, di Jepang, mereka larinya kemana saudara? Bunuh diri. Kenapa? More than 300, lebih dari 300, bahaya. Yang kelima kalinya, kasih nasihat kiri kanan saudara. Jangan lebih dari 300. Sekali lagi, maksimal 100 saja. Pinjem ya, 100 saja. Nah, gimana Pak cara mengatasi supaya nggak lebih dari 300? Ya ini, saya kasih lengkap definisi ini itu sekarang cara mengatasi stres, problem solution. Sekarang solusinya gimana? Yang pertama, ayo kita baca bersama. 2, 3. Perhatikan tubuh saya. Caranya, ini ada gambarnya semua toh. Istirahat yang cukup, tapi juga jangan terlalu banyak istirahat. Terlalu banyak istirahat itu namanya apa saudara? Mager. Kok malas? Kita pakai istilah-istilah modern dong. Mager. Atau istilah orang Chinese tulang dewa. Ya. Woi, kalau yang di tempat kita kalau Panggi itu bukan tulang dewa, dia tulang kuda, luar biasa. Kemarin dia habis memenangkan kejuaraan bulu tangkis, usia berapa enggak tahu. Jadi saya sudah dipesani nanti kita pulang semuanya silakan makan munari, dia yang bayar. Haleluya. Selamat ya Pak ya atas kekalahannya. Istirahat yang cukup. Terus ini baca bersama yang warna kuning. 2, 3. Malah yang saya harapkan untuk membaca semua pada diem. Gagal khotbahku hari ini. Malas mandi itu enggak baik. Mandi yang paling baik bukan mandi air hangat, jangan salah. Air dingin. Kalau mau air hangat boleh. Lalu suhunya mau selesai, terakhir air dingin. Bukan air es, saya enggak bilang air es. Ya, kalau air es itu untuk pemulihan pemain sepak bola, habis main sepak bola, petinju, sekarang bukan pakai air hangat, tapi air es. Jadi kalau saudara terbentur atau apa cedera, jangan dikompres air hangat, air es. Tapi ini mandi bukan air es. Ya. Pak, suami saya stroke, kenapa? Pak John suruh mandi dia pakai air es. Saya nggak ada ngomong air es. Salahmu sendiri. Air dingin. Jadi saudara mau mandi kapanpun silakan, tapi jangan terlalu malam. Nanti saudara bisa kena asma atau penyakit yang lain. Ya, pulang kerja, mandi itu nanti tidurnya lebih enak. Tolong ya, yang keenam. Colek kiri kanan, pelan-pelan saya kasih tahu. Jangan tidak suka mandi. Lagi sekali, pagi ini kamu rada bau. Relax. Caranya gimana? Ya dengarkan musik, dengarkan YouTube, nonton TV. Kalau nonton TV jangan nonton yang horor. Itu bukan relax, tambah nggak bisa tidur. Ngintip dari balik selimut, gimana? Aduh, ya. Nonton apa Pak? Ya sudah saya nggak nutup rahasia lah. Apa bos? Drakor. Nah sekarang ini kan lagi istilahnya keren, healing. Kenapa kok Andri David dan Fosa sering ke Kintamani pagi-pagi healing? Kenapa? Kan di rumah banyak sakitnya. Banyak penyakit di rumah. Entah penyakit dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak. Saya nggak tahu dah pokoknya. Dia suka healing. Ya. Dan olahraga. Waktu saudara bikin goal setting tahun ini,
Untuk kesehatan kan pasti olahraga. Pak, rumah saya ini 3 lantai Pak, saya naik turun tangga tiap hari. Baca yang baik, itu bukan olahraga. Itu memang kamu harus naik turun karena memang harus. Kamarmu di atas, dapur di bawah. Kalau kamu nggak mau turun, memangnya kamu mau masak di tempat tidur? Ya. Lain, kalau olahraga memang kita di sana sambil olahraga sudah bisa sambil dengerin musik, ya bisa disertai ketawa-ketawa sendiri, asal nggak ditangkap Satpol PP. Jalan, olahraga yang paling murah itu jalan. Kalau berenang kita mesti bayar, kecuali sudah berenang di kolam renangnya Pak Hendra, nggak bayar. Kalau enggak, jalan, ya, oke. Ini tubuh yang pertama. Yang kedua, belum. Kok enggak baca-baca ayat lagi Pak? Ya sekarang baca. Yesus juga melakukan seperti ini. Ya, enggak percaya? Ayo kita baca. Laki duluan. Markus 6, 31, 32. Kompria. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Amin. Kerja oke, bagus. Jam makan jangan lupa. Ya, kalau saudara terbiasa makan siang antara jam 12 sampai jam 1, jangan saudara jam 2 makan. Kerjaannya nanggung, tak kasih tahu ya. Kerjaan sudah selesaikan, enggak selesai-selesai. Break dulu, ini loh. Yesus ini beritahu kepada saudara. Sekarang bukan saya yang menasihati saudara. Yesus memberikan contoh. Supaya apa? Sendirian. Apa itu sendirian? Healing. Dengar musik nggak bisa rame-rame. Ya, meskipun cinta David dan Fosan nggak bisa satu headset berdua begini, sendiri. Nonton TV bisa rame-rame satu keluarga kan? Dan beristirahat, istirahat yang cukup. Dan makan. Kenapa Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi? Supaya bisa makan. Habis makan, orang Jawa bilang ciak gun. Habis ciak lalu gun, terakhirnya gundul ya. Makan, tidur, istirahat. Itu perlu. Yesus sudah memberi contoh. Yang kedua, miliki sikap mental yang positif. Ayo kita baca bersama. 2, 3. Miliki sikap mental positif. Apa itu? Yang pertama, jadilah proaktif. Apa ini reaktif? Apa ini proaktif? Reaktif ini sering ceroboh dalam mengambil sikap. Proaktif tidak ceroboh, ya. Reaktif gampang panas dan baper. Baper ini bawa perasaan. Tadi mager. Kalau diprovokasi, Pak, anjingmu tuh kain-kain kelihatannya dilempar batu sama tetangga. Oh, tetangga tuh cari mati ya. Dia lempar anjingku, kepalanya tak lempar batu. Ini reaktif namanya. Mengutamakan logika daripada emosi, mikir dulu. Mungkin anjingnya tuh kecepit atau gimana ya. Reaktif, bertindak dulu, mikirnya belakangan. Proaktif, mikir dulu, baru bertindak. Jangan jadi orang yang bertindak dan tidak mikir apa-apa. Atau mikirnya banyak, tidak ada tindakan apa-apa. Jangan. Reaktif, bertindak dulu, mikirnya belakangan. Kalau proaktif, mikir dulu, baru bertindak. Kalau ini, suka ngotot tanpa tahu pokok masalahnya. Pokok masalah. Tipe-tipe gini ngomongnya begini, pokoknya. Saudara jawab supaya dia tidak marah, bunganya mana?
Proaktif, mencari akar masalahnya dulu sebelum berargumen. Cari akar masalahnya, jangan debat hanya debat kusir. Pokoknya begini, pokoknya enggak tahu, pokoknya enggak mau tahu. Lu cari dulu akar masalahnya. Akar masalahnya itu dari kamu. Jangan pokoknya aja. Makanya saya kasih nasihat saudara, kalau orang suka ngomong pokoknya, saudara jawab apa saudara? Nah, bunganya mana? Siapa tahu dia tersentak saudara dikasih bunga. Dan bunga yang paling luar biasa itu adalah bunga apa saudara? Ya sudah ngerti lah saudara, kalau begitu cepat sekali ya. Kalau yang lain enggak ngerti, kalau ini cepat sekali. Sikap mental positif yang kedua apa? Buang pikiran dan sikap negatif. Pepatah ini sungguh bagus. Negative thinking will never make your life positive. Kalau saudara suka negative thinking, pikiran negatif, terus enggak akan bisa membuat hidupmu ini menjadi positif. Hidupmu akhirnya jadi negatif. Karena apa? Mikirnya negatif. Lihat orang negatif thinking, ada kejadian negatif thinking, ini negatif thinking, semuanya negatif thinking. Masuk gereja, ini penyambut tamunya kok bicara-bicara, tahu saya datang. Nah, masuk dalam, ini ruangannya masih agak panas, agak repot. Masuk agak panas, ini lama-lama kedinginan, ini gereja kok dingin banget. Kok gereja Pak John nggak pernah dari dulu jadi pendeta, saya sudah puluhan tahun di sini dia akan selimut. Untuk kalau dengerin khotbah kedinginan pakai selimut, kalau paling tidak kaos kaki lah. Ya, kolektor. Ini kok kolektor? Kolektornya kesodok dikena perut saya. Udah tahu perut lapar disodok sama kolektor. Cuma ngasih kolektor 1.000 cerewetnya minta ampun saudara. Ini pulang Pak John nggak pernah salaman lagi, cuma gini-gini aja. Ya. Kenapa dia? Memangnya aku pembawa virus apa? Ya memang. Pokoknya semua dikomentari. Ini juga tadi yang WL, kok kecepatan daripada musik atau musiknya mungkin yang terlalu lambat. Semuanya negatif. Kalau semuanya negatif, matamu nih yang kotor. Yang ketujuh, pokoknya sampai 10 hari ini. Colek kiri kanan, ya. Kasih tahu. Jangan suka berpikiran negatif. Kalau suami istri, tambahi, khususnya sama gue. Yang ketiga, saudara harus punya pikiran ilahi. Bukan mentang-mentang kita habis selesai bulan puasa yang ada lagu-lagu ilahi, lalu saya juga keluar ilahi, enggak. Ayo kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Yang di rumah juga baca supaya tidak ngantuk. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang yakin serukan. Saya ini rajin pelayanan Pak, rajin doa, rajin baca Alkitab. Kenapa kok saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan tidak menolong saya? Mungkin hal ini juga bisa dirasakan oleh Ibu Lidayati belum bersama dengan kita. Kapan hari dia masuk rumah sakit operasi, masuk rumah sakit lagi, terakhir ini masuk rumah sakit operasi. Karena tidak tuntas, lihat ayat di atasnya, kata-kata di atasnya. Sekarang tahu, sesudah masalahnya selesai, sekarang tahu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk siapa? Saya ini sudah pelayanan, sudah rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin persepuluhan, ibadah tidak terlambat. Itu tipe-tipe orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka ganjarannya adalah Allah akan mendatangkan kebaikan. Ternyata di operasi yang terakhir ini ketahuan masalah utamanya yang mengganggu Ibu Lidayati. Batunya nyangkut
di saluran. Kalau cepat-cepat yang pertama, Tuhan itu bukan dukun. Sekali saudara teriak langsung jadi. Tuhan ingin saudara lewat proses, tetapi sekali lagi di ujung lorong yang gelap itu ada cahaya dan itu pasti. Haleluya. Saudara nggak usah ragu, nggak usah takut. Kenapa kok saya dalam kesusahan sih? Gitu. Ingat ya, kalau saudara dalam kesusahan karena saudara tidak atau kurang mengasihi dia, jangan ngomong. Ini kan ayatnya bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara sudah begini, saudara kok masih gini ya? Tenang aja. Jalani. Dan ingat firman Tuhan. Makanya banyak baca firman Tuhan. Meskipun dalam lembah kekelaman. Lembah kekelamannya apa? Stres, susah, ini itu masalah banyak. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ngomong haleluya yang yakin, jangan gini. Haleluya. Haleluya. Semangat itu sudah 50%. Saudara akan berhasil mengatasi masalah saudara. Kalau dikasih kata-kata yang, makanya kan yang terkenal itu kan yang pembicara motivator. Apa motivator? Membangkitkan semangat saudara, motivasi saudara. Saya juga, saya pemberita Injil juga motivator. Jangan saudara kalau kata-kata yang menguatkan saudara, katakan amin, karena itu artinya ya. Amin itu artinya ya, dipakukan dalam hidup saudara. Dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Iya. Jangan amin. Kamu nggak dapat apa-apa, saya yang dapat iya. Ya, kenapa? Rekaman khotbah Paskah itu saya juga suruh Jumat Agung, murid-murid mahasiswa saya melihat. Dan ada yang tanya, ada juga anggota kita yang tanya, gimana tuh Pak bisa dapat kesembuhan mujizat total dari Tuhan? Saya selalu pertama menjawab, bukan hanya saya mengalami, kamu juga bisa karena kita menyembah Allah yang sama. Makanya kalau saya keluarkan kata-kata yang membangkitkan iman lebih tepatnya saudara, jangan saudara jawab responnya ini, haleluya. Nggak dapat apa-apa. Haleluya. Dapat saudara. Amin. Ini saya ngajari saudara supaya saudara menjadi better dan better. Yang keempat, selalu ingat akan kasih Allah. Sambil saudara mencatatkan ada lagu yang enak itu. Ku takkan lupa apa? Kasihnya. Terus, ku takkan lupa. Terus, dia penuhkan, ya, penuhkan apa? Damaimu, keuanganmu, kesehatanmu. Haleluya. Itu maksudnya arti kata dia penuh. Jangan sesuatu ini dia penuhkan. Oh, kantongku ini biar penuh. Ada banyak hal yang lebih daripada uang saudara. Ayo kita baca lagi. Kita bikin Bu Rika nganggur hari ini. Ratapan 3:22-23. Meskipun depannya ratapan bukan berarti ini meratap, tapi ini kata-kata yang luar biasa. Yang di rumah baca dengan yakin, saudara baca dengan yakin. 2-3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Haleluya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmatnya tidak pernah habis dan every morning, selalu baru, bukan setiap hari, setiap pagi. Saudara bangun tidur, kasih Tuhan, berkat dia, berkatnya tidak sama dengan yang kemarin, selalu baru. Kemarin terpuruk, hari ini tidak seperti kemarin.
Ya, kemarin menghadapi masalah, hari ini pulang gereja tidak sama. Besok Senin, minggu ini tidak sama dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin Tuhan sudah menolong saya, minggu ini, oh dia pasti tetap menolong saya. Kalau minggu kemarin Tuhan memberkati saya, minggu ini bukan berarti saya kiri. Tuhan makin memberkati saya. Jadi selalu baru setiap hari. Dan yang terakhir, jangan egois. Perhatikan orang lain juga. Yang ke-8. Kok enggak 10 Pak? Orang Chinese itu angka terbagus itu Pak 8 karena enggak pernah putus. Sekarang terakhir, colek kiri kanan kasih tahu. Yang yakin lo ya, perhatikan aku. Begitu. Bukan perhatikan orang lain, terlalu jauh kalau orang lain. Siapa? Perhatikan aku. Lihat depan, belakang, kiri, kanan. Jangan hanya kiri, kanan saudara. Rugi kalau cuma satu yang memperhatikan saudara. Lihat kasih tahu. Perhatikan aku. Ya, kasih tahu lagi. Aku sekarang pusat alam semesta. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Nyanyikan dengan yakin dari hati saudara. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Come on, haleluya. Saya mau merubah cara saudara penyanyi, keluarkan kurnya. Ya, nyanyi buka mulut saudara, supaya suara saudara ini masuk di telinga saudara, mempengaruhi jiwa dan roh saudara.
Tuhan yang Nah, ini sampai sini ya. Sebenarnya begini. Ku tak takut, ku tak takut. Beda. Ya, coba kita belajar. Ku tak takut, ku tak gentar. Nah begitu, nyanyinya tuh harus yakin. Jangan begini, ku tak takut. Saudara ini bukan penyanyi top. Keluarkan suara saudara. Yang dengar di sini, saudara, Tuhan dan setan. Supaya setan tahu, saudara tidak takut, tidak gentar terhadap setiap rencananya untuk menjatuhkan saudara. Tuhan yang bersama kami. Buka mulut saudara. Ya, haleluya. Bapakku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tuhan, Tuhan yang come on. Serukan, haleluya. Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar. Allahku bersama. Kau yang pegang tanganmu, yang pegang hidup. Tanganmu, tanganmu yang pegang. Sekali lagi, tanganmu yang pegang hidupku. Bapa bersama kami. Ini tanganku Tuhan pegang. Aku tidak takut, aku tidak gentar. Sebab Engkau bersama kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kami memuji, memuliakan, meninggikan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, apapun distres yang kami alami pada hari ini Tuhan. Baik itu masalah dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam rumah tangga kami, dalam lingkungan kami, apapun itu Tuhan. Engkau tahu, kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar.
Biarlah kami Tuhan, kami boleh belajar memiliki pikiran yang proaktif Tuhan. Membuang segala pikiran yang tidak baik, membuang segala sikap yang tidak baik. Dan kami selalu ingat akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga belajar untuk memperhatikan orang lain dalam kehidupan kami. Kami tidak egois, tapi biarlah kami memiliki kasih seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau, kami boleh melewati setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikan kami roh-Mu untuk kami selalu ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat buat kami Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya, dimanapun beliau berada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuat berhasil. Tuhan yang akan memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa berkat yang luar biasa dan kami akan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan yang memberikan persembahan khusus, tanda mereka taat terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Maka sebaliknya, janji-janji yang dahsyat luar biasa pasti akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.